Baik, Karisma Family dan sahabat OBS, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat Agung ini, dan firman Tuhan ini saya kasih judul seruan bagi kelepasan. Kita akan melihat bagaimana ketika umat-umat Tuhan berseru kepada Tuhan, maka seruan itu naik ke hadapan Tuhan dan Tuhan melakukan sebuah perbuatan yang ajaib. Mari kita awali dengan membaca Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2 ayat 23 mulai. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, umat Tuhan, perhatikan apa yang terjadi ketika orang Israel ada dalam penguasaan penjajahan Mesir. Dikatakan bahwa ada beberapa kalimat yang menunjukkan satu situasi yang sama sekali tidak nyaman, sama sekali tidak enak. Perhatikan, dikatakan tadi lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih, kata yang pertama, mengeluh. Orang kalau mengeluh pasti dia karena mengalami situasi yang tidak enak. Kemudian dikatakan mengeluh karena perbudakan. Jadi ada perbudakan. Perbudakan adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi. Karena seseorang itu dianggap bukan manusia. Dia dipekerjakan tanpa dia bisa mempertahankan haknya. Mengeluh perbudakan, dan kemudian yang terjadi dari orang Israel adalah mereka berseru-seru. Dan katakan mereka berteriak minta tolong karena perbudakan itu. Dan bersyukur seruan itu, teriakan itu sampai kepada Allah. Dan ayat 24 dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. Kemudian Allah mengingat perjanjiannya. Dan kemudian ayat 25 Allah melihat. Dan kemudian Allah memperhatikan mereka. Jadi dari ayat-ayat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat situasi, suasana yang terjadi pada orang Israel, apa yang mereka lakukan, dan kemudian apa tindakan Tuhan terhadap mereka. Sekali lagi perhatikan kata mengeluh, perbudakan, berseru-seru, teriak minta tolong, mengerang. Jadi bisa digambarkan seperti apa rasanya kesulitannya. Kalau kalimat yang dipakai bertubi-tubi, senada, setara, kalimat yang paralel menunjukkan situasi yang sangat tidak enak, wajar kalau kemudian mereka berseru-seru dan berteriak kepada Tuhan. Dan bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tutup telinga dengan seruan, doa, erangan, keluhan umat-umatnya. Dia sangat memahami batas keterbatasan umatnya, dan karena itu kalau hari ini mungkin kita menghadapi situasi seperti ini, kita mengeluh, kita berseru-seru, lakukan itu kepada Tuhan. Karena saya pastikan ada satu titik di mana Tuhan mendengar doa-doa kita. Nah, kita maju sekarang di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Bapak Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui
penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah, dari ayat-ayat ini kita mendapatkan kata-kata yang baru yang tadi tidak ditulis di pasal 2 ayat 23 sampai 25. Di pasal 3 ini, di ayat 7 perhatikan bahwa ada kata kesengsaraan. Itu tadi tidak ada di Keluaran pasal yang kedua. Kemudian apa yang terjadi, kesulitan itu terjadi karena ada pengerah-pengerah. Ada mandor-mandor yang jahat, ada mandor-mandor yang menyiksa dan kejam. Sehingga dikatakan ada penderitaan di ayat yang ke-7. Tetapi sekali lagi perhatikan bahwa ada reaksi Tuhan ketika Tuhan melihat penderitaan itu. Dia memperhatikan, dikatakan ayat yang ke-7, dia mendengar seruan mereka dan kemudian Tuhan mengetahui, dan ayat yang ke-8 dikatakan, perhatikan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Dan kemudian tidak cuma turun, Tuhan bertindak, dia menuntun umat-umatnya. Ayat 9, karena Tuhan melihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudaraku dan sahabatku, dari hal ini kita akan mengambil pelajaran bahwa kita perlu berseru bersama-sama. Kita perlu berteriak bersama-sama. Kita perlu mengeluh dan mengadu kepada Tuhan bersama-sama. Karena itu saya menyerukan kepada gereja Tuhan. Saya menyerukan kepada siapa saja di antara kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita boleh terpisah tempat, kita boleh tidak berhubungan dekat secara fisik, tapi satukan hati untuk berseru bersama-sama. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika orang Israel berseru, berteriak, mengerang bersama-sama. Teriakan itu naik ke hadapan Tuhan. Jadi fokus kepada kata seruan, teriakan, dan itu menunjukkan sebuah desakan dari sebuah penderitaan yang dalam, dan kemudian mereka bereaksi menyatakan itu kepada Tuhan. Yang menarik, sahabatku dan saudaraku, ketika Tuhan turun dan bertindak pada akhirnya, ini adalah latar belakang Paskah yang pertama. Jadi Paskah sebenarnya adalah peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. Dan ketika mereka berseru karena tekanan itu, kemudian Tuhan bertindak, Tuhan membuat 10 tulah kepada orang Mesir. Dan karena tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9 orang Mesir tidak tobat, maka Tuhan merancang tulah ke-10 yang paling hebat. Tulah ke-10 dirancang oleh Tuhan untuk mau tidak mau memaksa Fir'aun dan orang-orang Mesir melepaskan orang Israel untuk keluar dari negeri mereka. Dan yang menarik, saudaraku, kita mau lihat apa yang terjadi ketika tulah yang ke-10 itu dikerjakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan turun, Tuhan mendengar seruan orang Israel dan dia membuat tulah yang ke-10, yaitu kematian makhluk sulung. Mari kita melihatnya dalam Keluaran 11 ayat 5 sampai 6. Keluaran 11 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak
akan ada lagi. Ya, ayat-ayat ini adalah pemberitahuan Tuhan sebelum peristiwa tulah yang ke-10 itu terjadi. Dan itu terjadi di pasal 12 ayat 29 sampai 31. Di sana benar-benar semua anak sulung manusia dan binatang mati. Dan yang terjadi adalah, perhatikan di akhir ayat yang ke-6. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Sahabatku, saudaraku, berapa lama orang Israel ada di tanah Mesir? Di pasal 12 ayat 40 di sana dikatakan mereka ada di tanah Mesir selama 430 tahun di Mesir. Jadi ada doa, ada erangan, ada penderitaan, ada keluhan, ada pengerah-pengerah yang menyiksa. Kesengsaraan itu berlangsung 430 tahun. Sebuah masa yang sangat berat dan sulit. Dan itu diatasi dengan doa sambil berseru kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan membalikkan keadaan, maka yang terjadi adalah tulah yang ke-10 membuat orang Mesir berseru dengan hebat. Garis bawahi di Alkitabmu bahwa sekarang Tuhan membuat hal itu berbalik. Mesir itu negara yang hebat. Di zaman itu negara superpower. Di zaman itu kerajaan adidaya. Mereka tidak pernah menangis karena kesulitan yang terjadi. Tapi ketika Tuhan bertindak, maka Mesir menjadi berseru dengan hebat. Dan itu terjadi di seluruh tanah Mesir, kata firman Tuhan. Dan itu belum pernah terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi lagi yang seperti itu. Menunjukkan bahwa Mesir meratap. 430 tahun umat Tuhan berseru dan meratap kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan buat terbalik dalam satu hari. Mesir meratap dengan hebat dan memaksa mereka pada akhirnya melepaskan orang Israel keluar dari negeri mereka. Dan itulah Paskah. Jadi latar belakang Paskah yang pertama, Paskah Perjanjian Lama, adalah adanya sebuah penderitaan. Dan kemudian disikapi dengan seruan dan doa bersama-sama. Dan Tuhan bertindak. Dan itulah Paskah pertama yang kemudian oleh orang Israel diperingati turun-temurun selama ribuan tahun sampai kepada masa Yesus. Sekarang mari ucapkan bersama-sama bersama dengan keluargamu dan engkau yang sendiri boleh ucapkan sama-sama. Katakan doa membalikkan keadaan. Doa membalikkan keadaan. Haleluya, amin. Mari terus berdoa supaya situasi ini berbalik. Mereka yang merancangkan kejahatan, mereka yang merancangkan malapetaka ini, satu kali akan dibuat Tuhan justru mereka yang akan mengalami penderitaan itu. Itu Paskah yang pertama. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana dengan Paskah yang kedua. Paskah yang kedua maksud saya adalah Paskah Perjanjian Baru. Ketika Yesus mati dan bangkit, itu peristiwa Paskah. Jadi sebenarnya sekali lagi Paskah adalah peristiwa Perjanjian Lama ketika orang Israel keluar dari Mesir. Dan dalam jadwalnya Bapa, dalam jadwalnya Tuhan, Allah Bapa merancang bahwa ketika Yesus mati, itu bertepatan dengan peristiwa Paskah Perjanjian Lama. Itu bertepatan dengan orang Israel merayakan hari ketika mereka dilepaskan dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Dan ternyata sekarang kita tahu itu adalah gambaran bahwa itu digenapi di dalam Yesus ketika Yesus menjadi anak domba Paskah yang sempurna dikorbankan di atas kayu salib. Itu artinya dia melepaskan umatnya dari penjajahan dosa, penjajahan dunia untuk dilepaskan bebas menuju kepada kehidupan yang baru dan berjalan menuju kesempurnaan tanah Kanaan. Jadi Yesus mati tepat pada saat orang Israel merayakan Paskah. Yang menarik adalah latar belakang Paskah Perjanjian Baru. Latar belakang
ketika Yesus datang ke dunia dan dia menyelamatkan manusia. Saya ingin mengajak kita semua maju kepada Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat yang ketiga. Mari dengar firman Tuhan. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 3. Mari bersama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, sahabatku, saudaraku, ini sebenarnya adalah latar belakang kedatangan Yesus yang pertama sebagai bayi di dalam Natal. Ayat ini sering dikutip di dalam Natal. Artinya bahwa sebenarnya Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat umat manusia juga dilatar belakangi ada situasi yang suram. Perhatikan tadi ayat 23, ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Manusia terimpit di dalam dosa. Kemudian ada kata merendahkan. Karena situasinya memang manusia sedang ada dalam keadaan yang rendah. Tapi kemudian dia datang dan dia memuliakan negeri yang terimpit itu. Pasal 9 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ada kegelapan. Mereka telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi sebenarnya Paskah yang kedua, Paskah perjanjian baru, kedatangan Yesus sebagai juru selamat, itu juga diwarnai oleh situasi di mana manusia putus asa dengan dosa mereka. Putus asa karena himpitan tekanan dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak punya jalan keluar. Mereka tidak punya solusi atas perbuatan dosa mereka. Mereka ingin bebas, mereka ingin selamat, mereka ingin keluar. Dan mereka mencoba berbuat baik, tetapi perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Nah, ketika manusia sebenarnya berteriak kepada Bapa karena mereka tidak sanggup menyelamatkan dirinya, di satu titik tertentu Bapa bertindak dengan cara mengirimkan penyelamat, yaitu Yesus. Nah, sahabatku dan saudaraku, nanti ayat di Yesaya ini digenapi dalam Matius 4 ayat 12 sampai 16. Karena dikatakan di dalam Matius pasal yang keempat itu, ketika Yesus setelah dibaptis, dia tampil, dia mulai melayani, Matius berkata, maka genaplah firman Tuhan yang ada di Yesaya 8 tadi. Artinya kedatangan Yesus itu adalah penggenapan dari apa yang sudah kita baca. Penggenapan yang terjadi ketika Yesus datang, dia membuat yang gelap tadi menjadi terang, yang terimpit menjadi bebas, yang direndahkan menjadi dimuliakan, yang ada dalam negeri kekelaman terang telah bersinar. Dan dikatakan di dalam pasal 9 ayat yang kedua, kedatangan Yesus itu menimbulkan sorak-sorak. Kedatangan Yesus itu menimbulkan sukacita yang besar seperti orang sukacita di waktu panen. Ayat yang ketiga, ada tekanan gandar.
Orang Israel menyambut kedatangan Yesus, manusia menyambut hadirnya Yesus sebagai juru selamat. Itu seperti sebuah kebebasan karena mereka terlepas dari kuk yang menekan, gandar yang menekan. Dan itu digambarkan seperti sebuah kemenangan yang besar. Jadi intinya seperti ini, bahwa ketika kita berteriak tidak mampu, ketika manusia sudah tidak bisa lagi tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya, seruan itu sampai ke telinga Bapa dan dia bertindak. Di perjanjian lama Tuhan kirim Musa sebagai pelepas. Tuhan mengutus Musa sebagai pembebas dan juru selamat untuk orang Israel dari tekanan Mesir. Di perjanjian baru di Paskah yang kedua, maka Bapa mengirim Yesus sebagai penyelamat untuk membebaskan manusia dari dosa. Karena itu jangan berhenti berseru, jangan berhenti berdoa, mari mengerang bersama-sama. Kita punya persoalan, kesulitan yang bersama-sama, pandemi ini menyusahkan, membuat korban begitu banyak, kematian, korban nyawa, korban materi, korban mental. Dan ada banyak orang yang putus asa. Bayangkan hari ini ada banyak orang yang belum sakit karena tertekan dia sudah bunuh diri. Orang bunuh diri bukan, orang mati bukan karena corona, tetapi orang mati karena ketakutan. Ada banyak orang yang stres dan kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia belum sakit, dia masih hidup tetapi putus asa. Ini menyusahkan. Mari berdoa dan mengerang bersama-sama. Mari berseru bersama-sama, biarkan Allah Bapa dia bertindak untuk kita. Nah, beberapa fakta Alkitab yang terakhir sebelum kita selesai. Alkitab mencatat bahwa ketika kita berdoa bersama-sama, ada keluhan-keluhan yang naik ke hadapan Tuhan dalam satu batas tertentu, Tuhan bertindak. Perhatikan dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 21 yang terjadi dengan Sodom. Sebelum Sodom dihancurkan oleh Tuhan. Lihat. Kejadian 18 ayat 20 dan 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahui. Iya, yang menarik adalah Sodom ini kota yang berdosa. Dan kemudian orang masyarakat sekitar bangsa-bangsa mengeluh dengan kelakuannya Sodom. Dan Kejadian 18 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan itu keluh kesah itu sampai di telinganya Tuhan. Dan kemudian ayat 21 digambarkan, oke, aku lihat, aku periksa, aku turun. Apakah benar kelakuan mereka itu seperti keluh kesahnya orang? Kalau kita mau mengeluh, mari ngeluh dengan Tuhan. Karena dia akan menampung keluhan kita dan sampai batas tertentu dia tampung, dia bertindak dan dia melakukan pembebasan. Akhirnya benar laporan yang sampai di telinga Tuhan bahwa Sodom dan Gomora itu berdosa dan Tuhan hancurkan mereka dengan hujan api dan belerang. Di perjanjian baru pernah dicatat seorang yang bernama Cornelius dikatakan doanya itu naik ke hadirat Allah. Cornelius didatangi oleh malaikat dalam Kisah Rasul 10 ayat 4. Dikatakan di sana doa dan sedekahmu sudah naik ke hadapan Tuhan. Doa kita bisa naik ke hadapan Tuhan, mari terus berseru. Dan pada akhirnya saya ingin melihat sahabat dan saudaraku melihat Matius 27 ayat 26 dan 50. Peristiwa ketika Yesus disalib. Peristiwa ketika dia mati menyerahkan nyawanya. Saya akan bacakan buat Anda. Matius 27 ayat 46 dan 50. Kira-kira jam 3. Berserulah Yesus dengan nyaring. Apa seruannya? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Paskah kedua, Paskah perjanjian baru,
kematian Yesus juga diakhiri dengan sebuah seruan. Ternyata di salib dia berseru dengan nyaring 2 kali. Orang Israel berseru berapa lama? 430 tahun. Dan seruan itu naik kepada Tuhan. Manusia berseru berapa lama untuk keluar dari himpitan dosa? Beribu-ribu tahun mereka berseru dan mereka nggak punya jalan keluar untuk keluar dari dosa mereka. Dan pada akhirnya Bapa mengirim Yesus juru selamat pembebas, dan di akhir hidupnya Yesus menanggung setiap seruan kita. Yesus menanggung seruan manusia. Karena 2 kali dikatakan dia berseru. Dia berseru, Tuhan, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini seruan manusia selama ribuan tahun. Karena dosa Bapa pergi dari manusia. Dan itu ditanggung Yesus di kayu salib. Dan dia menyerahkan dirinya dengan seruan terakhir. Karena itu, mari berseru hari ini. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dan biarkan kita terus hidup dalam kemenangan. Jangan jemu berdoa, terus bersatu, berseru gereja Tuhan, berdoa bersama-sama, dan biarkan Tuhan yang bertindak. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kemenangan, terima pemulihan, terima kemuliaan, terima kesembuhan, terima lawatan, terima mujizat. Shalom, berkah dalam, Tuhan memberkati.